semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi di video berikutnya, tapi kali ini bukan tentang zodiak ya. Aku mau ajak kalian untuk pilih kartu. Kali ini topiknya tentang eh, apa ya? Hmm, apa yang dia rasakan dan apa yang dia pikirkan tentang kamu. Ya, dia di sini bisa mantan, bisa pasangan kamu, bisa siapapun yang kamu fokuskan ya. Nah, ini semua kartunya udah aku shuffle supaya nggak terlalu lama nunggunya ya. Ada 4 lagi kan gitu. Kalau 4-4-nya aku shuffle depan kalian, kasihan kuota kalian bisa jebol ya. Oke, ntar aku beresin dulu. eh Sebelum aku mulai juga, aku mau mengingatkan bahwa biarpun ini pilih kartu ya gitu, tapi tetap aja semua itu bersifat general. Jadi bisa kebolak-balik energinya, bisa jadi ini adalah energi kamu yang aku baca, tapi bisa jadi mungkin yang ketarik malah energinya pasangan kamu atau orang-orang yang kamu fokuskan ya. Tapi mudah-mudahan yang ketarik itu adalah energi kamu, jadi kamu lebih tahu gitu ya. Kan yang pengen kalian tahu kan adalah tentang dia kan, bukan tentang kamu gitu kan gitu. Oke. Terus apa lagi ya yang mau aku ingetin? Oh ya, bisa jadi juga ini ternyata mungkin mungkin nggak narik energi kamu. Mungkin apa yang aku baca di kartu-kartu berikutnya ini ternyata tidak sesuai ekspektasi kamu ya. Nah, kalau memang ternyata tidak sesuai dengan yang kamu harapkan ya, aku sarankan untuk personal reading sih gitu ya. Karena dia pasti akan langsung to the point ke energinya kamu. Oke, kita mulai ya. Aku kasih kamu kesempatan untuk memilih kartunya. Mau yang mana ini? Yang pertama, ini kedua, ketiga, keempat. Oke. Ini untuk konfirmasi, siapa tahu dibutuhkan nanti ya. Oke. Udah ya, nggak usah lama-lama deh kayaknya ya. Oh ya, aku mau ingetin ya, kalau milih kartu tuh jangan dilihat dari bagus atau enggaknya kartu ya gitu. Coba kamu pandangi satu persatu, satu deck gitu ya, deck per deck gitu kan. Sini ada 4 deck ya. Kira-kira ini ada nggak sih gitu loh manggil, ada nggak sih jawaban untuk kamu gitu ya. Kamu rasa-rasa di hati gitu. Kalau aku sih seperti itu caranya gitu kan. Aku nggak pernah ngelihat kartu itu jelek atau kartu itu bagus kelihatannya, enggak. Dan aku juga nggak pernah memilih bahwa oh angka yang aku suka ini 1, 2, 3, 4, aku sukanya 4, aku sukanya 1, enggak seperti itu gitu ya. Biasanya aku liatin satu persatu sambil ngerasa ini ada jawaban untuk aku nggak sih di sini, atau ada jawaban di sini nggak sih untuk aku gitu, atau yang ini atau yang nah kayak gitulah. Eh, jadi berlatih untuk melatih intuisi kalian gitu ya. Oke, kita mulai ya untuk yang pertama. Tadi udah tahu ya, 1, 2, 3, 4. Kita mulai ke 1. Oke, yang pertama. Sini ada Two of Pentacles, lalu ada Judgment. Kemudian apa nih? The Hermit. Lalu Three of Swords. Kemudian sini ada Seven of Wands. Dan di sini ada Queen of Wands. Oke, di bottomnya ada apa ini? Ada Strength. Sorry ya, mataku rada burem. Tulisannya Chile. Oke. Untuk yang pilih pile pertama. Di sini ada Two of Pentacles. Jadi orang yang kalian fokuskan ini, saat ini kemungkinan lagi juggling. Entah juggling keuangan atau mungkin ada sesuatu kondisi yang bikin dia bingung.
maknanya bisa banyak sih gitu. Bisa juga dia mungkin sedang bingung dalam menghadapi hubungan. Kalau memang ini dihubungkan dengan situasi dan kondisi hubungan gitu antara kamu dengan dia. Namanya hubungan kan ada naik turunnya, dan mungkin hubungan yang dia jalani, yang dia maksudkan di dalam pikirannya itu lagi berputar-putar di situ aja. Dan ini mungkin salah satunya yang bikin dia bingung. Dan kalau ngelihat di sini ada judgment, aku ngelihat orang yang sedang kamu fokuskan ini sedang mempertimbangkan pro dan kontranya sesuatu. Atau mungkin ada sesuatu kebenaran yang dia ketahui dan akhirnya dia mengetahui apa sih sebenarnya yang dia inginkan. Atau bisa juga menggambarkan ada perubahan yang terjadi di diri dia, ada suatu transformasi yang membuat dia itu menjadi seseorang yang lebih daripada dia yang sebelumnya. Dan untuk transformasi atau perubahan ini, aku lebih ngelihat dia rada menjauh mungkin, atau rada menyendiri dari lingkungannya, semacam berkontemplasi, semacam mencoba cari tahu apa sih sebenarnya yang dia mau, apa sih sebenarnya yang dia inginkan. Mungkin dia udah tahu jawabannya apa sebenarnya yang dia mau. Mungkin dia udah tahu apa sih yang dia inginkan, tapi di sini aku lihat dia seperti ingin menenangkan diri. Hermit. Oke. Kita coba tarik kartu aja lagi ya, karena sepertinya ada energi yang tersembunyi yang belum bisa kebaca sama aku. Oke, di sini ada King of Swords. Ini untuk Judgment, the Emperor. Ada Hermit. Oke, ini aja dulu ya. Jadi, orang yang kau fokuskan ini adalah seorang King of Swords sih. Ya. Ini seorang King of Swords. Aku rasa ini kalau dia adalah seorang king, seharusnya dia adalah seorang yang mapan. Jadi di kartu ini juggling di Two of Pentacles ini bukan karena keuangan sih kalau aku rasa, tapi karena situasi yang lain. Dan di sini juga ada Emperor ya. Nah, apalagi kalau dia seorang emperor, dia adalah seseorang yang berjiwa pemimpin, seseorang yang logis, seseorang yang pikirannya itu terstruktur dan nggak punya rasa takut karena dia itu adalah seseorang logis. Maka semua rencana itu tuh dia pikirin dulu matang-matang sebelum dijalankan. Dan aku ngelihat orang ini mencoba membuat awal yang baru tentang sesuatu. Oke. Sini ada karma dan ada hermit. Apa mungkin orang ini adalah orang lama kamu? Karma di sini sih bicara tentang refleksi peristiwa dari masa lalu sih ya. Yang artinya bahwa apa yang terjadi saat ini bisa jadi adalah hasil dari perbuatan atau pilihan di masa lalu. Kalaupun dia bukan orang lama kamu, analoginya tuh begini. Misalnya kita berbuat jelek ke seseorang gitu ya, tapi belum tentu balasan itu akan kita terima dari orang yang kita sakiti langsung kan gitu loh. Nah, bisa jadi justru kita mendapatkan balasannya itu dari orang lain. Jadi kalau dia bukan orang lama kamu, kemungkinan dia mungkin pernah menyakiti orang lain, mungkin gitu ya. Dan apa yang terjadi dengan dia sekarang itu adalah pelajaran yang harus dia terima sebagai ganjaran dari perbuatan masa lalu gitu. Ya, karena makanya orang ini tuh berkontemplasi gitu, karena dia menimbang lebih dalam lagi, dia menimbang tentang apa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan kedepannya tuh gimana gitu loh. Nah itu. Nah kalau ditanya gimana perasaan dia ke kamu, di sini ada Three of Swords,
Orang ini sepertinya punya kesedihan loh. Dia tuh menyimpan kesedihan di hatinya tentang kamu. Entah apa yang terjadi di antara kamu, tapi Three of Swords di sini bisa menggambarkan juga adanya komunikasi yang kurang bagus, kurang benar. Bisa jadi ada kesalahpahaman yang akhirnya membuat dia kecewa, bisa membuat dia sakit hati ke kamu, dan kemudian kalian berdua tuh akhirnya saling menutup diri. Oke. Kayaknya aku harus ngambil kartu lagi aja deh. Oke, di sini ada Three of Wands. Oke. Three of Wands, lalu Knight of Cups. Oke. Kita lihat dulu ya. Oke, jadi oh ya. Knight of Cups. Oke. Aku paham. So, jadi orang ini mungkin kecewa ke kamu karena dia kemungkinan itu sudah menyatakan perasaannya ke kamu, niatnya ke kamu, tapi kamunya defensif. Di sini ada Seven of Wands ya. Aku lihat sebenarnya sih dia sudah mempersiapkan diri loh untuk apa yang akan terjadi pada saat dia itu menyatakan perasaannya ke kamu gitu. Dia punya banyak harapan sih sebenarnya ke kamu, tapi dia juga tetap berpikir realistis kalau ternyata mungkin tidak seperti yang ekspektasinya dia gitu. Nah, itu yang bikin dia kecewa ya. Dia udah nyatain perasaannya ke kamu, tapi kamunya mungkin menolak, ya, kamunya menolak gitu ya. Nah, makanya dia kecewa di sini. Makanya Three of Swords ini lebih karena kekecewaan dia karena kamu udah nolak dia, kamu pasang tembok tinggi-tinggi ke dia, kamu pasang batasan ke dia. Seven of Wands di sini. Nah, kalau ditanya dia mikirin apa sih tentang kamu, apa yang dia pikirin, apa yang dia pikirkan tentang kamu, aku lihat kalau dia itu memandang kamu itu sebagai seseorang yang mandiri, seseorang yang teguh juga pendiriannya, dan dia ngerasa kalau kamu itu adalah orang yang tahu bagaimana mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dan dengan kamu memasang penghalang, dengan kamu memasang batas, itu akhirnya tuh membuat dia merasa kesulitan untuk bisa ngedeketin kamu. Dan kalau aku lihat sih semua batasan yang kamu berikan ke dia tuh bisa jadi lebih karena kamu tuh takut terluka, sebenarnya seperti itu. Nah, dan sebenarnya juga sih di sini ada Queen of Wands ya tadi ya. Sebenarnya dia ngelihat kamu itu sebagai seseorang yang hangat loh, penuh semangat, kamu juga baik gitu. Dia itu benar-benar kagum sama kamu. Dia benar-benar memuja kamu gitu. Ini dipertegas sama Ten of Cups di sini. Tadi aku tarik kartu lagi kan. Dia bahagia ada di dekat kamu. Buat dia kamu itu seseorang yang sangat sempurna dan dia tuh benar-benar jatuh hati loh sama kamu. Tapi ya kan terserah kamu ya. Kamu mau nolak dia ya terserah kamu gitu, tapi perasaan dia ke kamu ya begitu gitu. Dan tadi the bottomnya kan ada strength ya, jadi yang dia bisa lakukan itu ya tadi kan aku udah ngejelasin ya gitu, bahwa dia tuh orang yang tidak takut terhadap sesuatu ya, nggak takut suatu masalah, dia berani mengungkapkan semua perasaannya ke kamu, tapi biarpun dia sakit hati akhirnya karena kamu tolak gitu ya. Tapi aku lihat dia punya kepercayaan diri, dia punya hasrat yang kuat ke kamu, dan dia punya belas kasihan, dia punya kasih sayang sebenarnya ke kamu. Dan apa yang dia lakukan saat ini adalah selain bersabar gitu ya, mungkin ya apa yang dia bisa lakukan saat ini hanya bersabar sih gitu dengan kamu. Dia percaya diri bahwa dia punya banyak cinta yang bisa dia berikan untuk kamu, dia punya banyak kasih sayang yang bisa dia berikan untuk kamu.
cinta dia ke kamu itu adalah cinta yang penuh gairah. Gitu. Oke. Itu untuk yang memilih pile pertama. Ya. Mudah-mudahan informasi yang didapat dari pile pertama ini sesuai dengan harapan kalian, sesuai dengan ekspektasi kalian. Kalau nggak sesuai, kalian bisa personal reading, tapi ingat ya, personal reading itu semuanya berbayar. Kamu mau ke mana aja, tarot reader semuanya tetap berbayar. Karena apa? Karena ada energi yang dikeluarkan di situ untuk bisa memahami satu persatu tebaran kartu yang ada. Oke, itu untuk yang pile pertama. Kita masuk ke yang pile kedua. Oke, yang pile kedua. Bentar. Oke, yang kedua di sini tadi untuk yang milih pile kedua ya, di sini ada Three of Swords. Lalu ada Six of Pentacles. Kemudian ada Tower. Lalu ada Death. Dan ada Ten of Cups. Lalu ada terakhir ada Eight of Wands. Ya, oke. Dan nih bottom of the decknya ada Hierophant. Oke. Tadi aku juga udah shuffle lagi untuk konfirmasinya sekalian aja ya, biar nggak bolak-balik kayak tadi. Oke, di situ. Sini ada Six of Pentacles, lalu ada Justice di sini, Seven of Wands. Oh, di sini ada Three of Pentacles, dan di sini ada Four of Wands, dan di sini ada Nine of Wands. Oke. Satu persatu dulu ya. Sini ada Three of Cups, jadi aku rasa Three of Cups, ada Three of Swords. Jadi aku lihat orang yang kamu lagi fokuskan ini saat ini lagi nggak nyaman hati nih. Jadi aku rasa saat ini dia lagi butuh bantuan, butuh teman, tepatnya butuh teman untuk berbagi. Tadi konfirmasinya di sini adalah Six of Pentacles, dan di sini juga kartu berikutnya di sini juga yang terbaca adalah Six of Pentacles juga ya. Jadi aku rasa orang ini lagi membutuhkan teman untuk berbagi kesedihan, berbagi kesusahan sih ya mungkin ya. Berbagi kesedihan yang terutama gitu, apa yang sedang dia rasakan. Entah apa yang sedang terjadi, mungkin ada kesedihan lama yang belum bisa dia tangani, atau mungkin juga dia baru aja berdebat kali ya, atau perang kata-kata entah dengan siapa. Tapi kalau aku lihat di Six of Pentacles ini Six of Pentacles-nya ini munculnya kan 2 kali ya. Nah, ini lebih menggambarkan kalau dia sedang membutuhkan bantuan atau mungkin butuh teman untuk berbagi. Dia butuh seseorang yang bisa ngebantu dia untuk bisa menyeimbangkan semuanya. Di sini ada Justice. Butuh seseorang yang bisa membantu dia untuk bisa melihat semua sisi dari situasi yang sedang dia hadapi. Jadi dia mencoba untuk melakukan
hal yang benar, sesuatu yang adil. Dan Six of Pentacles di sini tadi juga bicara tentang keadilan, begitu pula justice ya. Jadi bisa aja ada keadilan yang dia harus terima. Suka nggak suka ya mau nggak mau dia harus terima. Gitu. Dan di sini ada the Tower. Jadi aku rasa ada kebenaran yang terungkap dan itu tuh mengejutkan dia, bikin dia kaget, bikin dia merasa nggak nyaman. Dia harus menghadapi kebenaran, suatu kebenaran sebagai situasi untuk bisa mendapatkan perubahan yang positif di hidupnya. Dan perubahan itu tuh mendadak, begitu mendadak, secara emosi juga mengguncang. Perselisihan, konflik, kemarahan itu yang bisa tergambar dari sebuah The Tower. Entah permasalahan apa ini yang sedang terjadi dengan orang yang sedang kamu fokuskan ini. Ya kalau lihat di Seven of Wands untuk kartu konfirmasinya tadi, aku lihat dia berusaha mempertahankan posisinya, mempertahankan sudut pandangnya. Bisa jadi permasalahan yang dia hadapi itu berasal dari lingkungan kerjanya. Mungkin dia kurang mendapatkan dukungan dan dia berada di posisi untuk menghadapi semua tuntutan itu sendiri. Gitu. Aku rasa juga bisa kemungkinan dia itu kehilangan pekerjaan ya, karena di sini ada Death dan Three of Pentacles ya. Jadi ya mungkin juga ya salah satu penyebabnya karena dia kehilangan pekerjaan ya, mungkin orang yang kamu sedang fokuskan ini kehilangan pekerjaannya dan penyebab dia kehilangan pekerjaannya itu mungkin salah satunya karena kondisi wabah COVID-19 ini yang akhirnya berdampak juga dengan pemutusan hubungan kerja pada banyak orang kan ya gitu loh. Padahal dia punya tanggung jawab terhadap keluarga yang harus dipenuhi. Mungkin itu yang sedang dia alami sekarang gitu. Aku lebih ngelihatnya seperti itu. Dan nah, tapi kalau ditanya gimana sih perasaan dia ke kamu gitu, apa yang dia pikirkan tentang kamu gitu. Ten of Cups di sini ada Ten of Cups ya. Ten of Cups di sini itu merupakan gambaran yang sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk bisa menggambarkan bagaimana perasaan dia ke kamu. Begitu bahagianya dia hidup bersama dengan kamu dan buat dia tuh kamu tuh adalah pasangan yang sempurna. Ini kalau kita bicara tentang perasaan, kalau kita bicara tentang bagaimana tanggapan dia atau pemikiran dia tentang kamu gitu. Buat dia, hubungan kalian tuh begitu sempurna di mata dia. Gitu. Kamu tuh buat dia tuh seseorang yang menurut dia tuh bisa membuat dia bahagia. Oke, dia kehilangan pekerjaannya, ya. Dia kehilangan pekerjaannya, tapi bersama kamu periode yang buruk itu akan berakhir gitu dan mengarah ke periode yang baru. Gitu. Itu yang dia dapatkan dari tentang hubungan kalian itu gitu. Dan Four of Wands di sini itu menegaskan lagi bagaimana kamu itu bisa membuat mereka bahagia. Bagaimana kamu bisa membuat pasangan kamu itu bahagia gitu. Koneksi kalian berdua itu terlihat sangat kuat di sini. Ya, mungkin kamu tuh adalah seseorang yang ada di samping dia, memberikan dia bantuan, memberikan dia dukungan di saat sulit seperti yang aku jelasin sebelumnya tadi di situasi dan kondisi dia. Ya, ini ada Six of Pentacles kan tadi ya. Jadi Six of Pentacles di sini juga bisa menggambarkan kalau ada salah satu dari pasangan yang menerima bantuan dari pasangannya yang lain. Sorry, bukan dari pasangan yang lain. Maksudnya ada salah satu dari pasangan yang menerima bantuan dari yang lainnya gitu. Jadi ya bantuan itu kan nggak selamanya materi kan ya gitu. Nah,
dukungan moral itu pun kan bisa berupa bantuan kan gitu. Itu pun bisa kita sebut bantuan kan gitu. Nah, sudah jelas gitu ya. Udah jelas dia itu jatuh cinta banget sama kamu. Jadi cintanya ke kamu itu semakin hari semakin dalam. Di sini ada Eight of Wands ya. Aku lihatnya banyak kemajuan di hubungan kalian sebenarnya. Satu hal yang harus kalian ingat tentang hubungan kalian ini. Oke, sorry, videonya kepotong. Sampai mana tadi? Oke, aku lihat sih kalian ini di sini sebenarnya nggak pernah keberatan ya kalau harus berbagi dengan pasangan kalian gitu. Buat kalian ya akan sangat membahagiakan kalau kalian itu bisa mendukung pasangan kalian. Tapi ingat, pastikan juga kalau pasangan kalian ini juga bisa menghargai apa yang sudah kalian perjuangkan untuk mereka gitu. Dan tadi di bottomnya tadi ada Hierophant ya, kalau nggak salah. Oh ya, oke. Hierophant. Jadi Hierophant ini kan bicara tentang komitmen gitu. Jadi ini menunjukkan kalau ada peningkatan kestabilan di hubungan kalian. Jadi kalian berdua itu sebenarnya saling tergantung satu sama lain, saling mendukung satu sama lain. Kamu nggak bisa ngebayangin kalau hidup tanpa dia itu seperti apa. Begitu juga dia ke kamu. Dan visi dan misi hidup kalian itu sebenarnya sama, dan karena itulah kalian itu bisa saling mendukung. Oke. Itu aja dulu tentang file kedua. Semoga resonate dengan ekspektasi kalian ya. Kalau kurang resonate, tidak sesuai ekspektasi, kalian bisa hubungi saya untuk personal reading. Kita pindah ke file yang ketiga. Tapi aku kocok dulu untuk kartu konfirmasinya. Oke. Oke, kita masuk ke file yang ketiga ya. Ada apa dengan file ketiga? Oke. Di sini ada Knight of Cups. Lalu selanjutnya ada Queen of Cups. Dan King of Swords. Oke. Lalu ada Justice. Four of Cups. Lalu terakhir aku mau ambil The Hierophant. Untuk bottomnya di sini ada buram. Aduh, parah mata gue. Knight of Coins ya. Knight of Coins. Oke, kita lihat dulu satu persatu. Aku rasa sih ya, dengan tebaran yang ada untuk situasi dan kondisinya, kamu tuh ada dua pilihan sih ya. Kalau aku ngelihat di sini ada seorang Knight of Cups dan di sini ada King of Swords. Mungkin kamu itu adalah seseorang yang sudah berpasangan di sini. Ya, karena di sini ada seorang King dan seorang Queen gitu. Pasangan kamu itu adalah seorang King of Swords dan kamu sendiri adalah seorang Queen of Cups. Kamu adalah seseorang yang intuitif dan sensitif sebenarnya ya. Kamu punya sifat yang lembut. Kamu punya sifat yang bisa membuat orang itu nyaman berada di dekat kamu. Makanya banyak orang yang mudah jatuh cinta dengan kamu. Salah satunya adalah Knight of Cups ini juga. Kalau aku lihat ya, jadi si Knight of Cups ini mungkin belum menyatakan perasaannya ke kamu. Mungkin dia baru sebatas dia punya rencana pengen menjadikan kamu sebagai pasangannya. Ya. Tapi karena aku lihat di sini
Dia tuh membelakangi kamu, tapi dia berencana sih ada maksud pengen menjalin hubungan dengan kamu. Nah, dan aku lihat juga di sini kamu tidak terlalu peduli dengan pasangan kamu, karena di sini kamu malah membelakangi pasangan kamu ini, gitu ya. Di sini ada King of Swords dan Queen of Cups, kamu ada di tengah-tengah mereka. Yang jelas orang yang kamu fokuskan, aku lihat di sini adalah si Knight of Cups ini, karena kalau lihat dari tebarannya, kamu begitu memperhatikan dia ya, gitu ya. Dan si Knight of Cups ini sih masih menimbang-nimbang, aku rasa ya, masih menimbang-nimbang, masih dalam tahapan rencana untuk bisa meminta kamu menjadi pasangannya gitu. Sebenarnya di dalam hatinya tuh penuh cinta dan penuh kegembiraan gitu. Ya belum ada komitmen yang solid sebenarnya antara kamu dengan dia. Jadi aku rasa dengan posisi kartu seperti ini, aku rasa kalian masih belum ada komitmen juga gitu ya. Dan seperti aku bilang tadi gitu, kamu tuh adalah seorang Queen of Cups. Queen of Cups yang seperti magnet untuk orang-orang di sekitarnya. Makanya orang-orang itu begitu mudah jatuh cinta ke kamu. Nah, cuma yang aku lihat juga di sini, pasangan kamu ini, si King of Swords ini. King of Swords ini adalah seseorang yang sebenarnya itu bertanggung jawab, seseorang yang punya otoritas. Dia itu sebenarnya seseorang yang reputasinya itu sebenarnya baik, dan dia itu sebenarnya bisa bersikap sopan di depan umum, tapi untuk orang yang mereka kenal dekat itu justru mereka bisa bersikap kasar. Dia itu seorang yang dingin dan seseorang yang suka menyendiri juga. Makanya kamu mungkin nggak terlalu betah dengan pasangan kamu ini, karena mungkin dia pernah bersikap kasar sama kamu. Makanya kamu lebih memilih untuk membelakangi dia gitu ya. Membelakangi si King of Swords ini. Karena dia King of Swords itulah, makanya dia tuh punya sikap yang dingin ya, punya sikap yang kritis gitu. Jadi mungkin kalau di dalam hubungan antara kamu dengan dia, dengan si King of Swords ini, dia itu terlalu kritis ke kamu, terlalu ingin mengendalikan kamu, sehingga ada di satu titik kamu tuh merasa tidak nyaman gitu dengan kekritisannya dia gitu. Merasa dia juga tidak romantis, berbeda dengan si King of Cups ini, si Knight of Cups ini gitu. Ya, jadi Knight of Cups itu kan seseorang yang lembut sebenarnya ya gitu. Nah, sementara si King of Swords ini orangnya dingin. Dia bisa bersikap kritis, dia juga kadang bisa bersikap kasar gitu ya ke kamu gitu. Nah, itu yang membuat kamu tuh lebih memilih untuk membelakangi si King of Swords ini dan lebih fokus ke si Knight of Cups ini gitu. Tapi aku lihat ya, kalau kita bicara tentang bagaimana sih perasaan si Knight of Cups ini gitu ya. Orang yang kamu fokuskan di sini aku lihat adalah Knight of Cups ini gitu ya. Nah, kalau kita bicara bagaimana sih perasaannya dia ke kamu, apa sih yang dia pikirkan tentang kamu? Sebenarnya dia itu mencoba melakukan yang benar. Si Knight of Cups ini mencoba melakukan yang benar, makanya dia masih masih menimbang-nimbang aku lihat ya, karena di sini juga ada Knight of Coins ya, bottomnya. Jadi pergerakan dia tuh lambat. Pergerakan dia lambat itu bukan karena apa-apa. Dia tuh menimbang loh. Dia menimbang pro dan kontranya. Dia mencoba melihat semua sisi dari suatu situasi. Dia mencoba untuk melakukan yang benar. Dia mencoba untuk membuat keputusan itu berdasarkan fakta dan bukan berdasarkan emosi. Dia ingin menjadi orang yang bertanggung jawab sebenarnya. Dia tahu mungkin di samping kamu itu ada orang lain, ya. Jadi dia mencoba untuk membuat keputusan itu berdasarkan fakta dan bukan karena emosi semata gitu loh. Mentang-mentang dia suka, dia nggak peduli dengan orang yang di samping kamu gitu. Dia mempertimbangkan itu juga gitu. Dia berusaha untuk adil, untuk bisa mencapai hasil yang terbaik. Itu yang aku lihat tentang si Knight of Cups ini gitu.
Yang jelas dia berusaha juga untuk bisa apa ya, untuk bisa merasakan kebenaran, untuk bisa tetap seimbang gitu. Mmm, Orang yang kamu fokuskan itu adalah seseorang yang tidak akan menyerahkan hati mereka sebelum mereka yakin kalau orang yang mereka tuju itu adalah orang yang punya karakter kuat gitu loh. Mereka nggak sembarangan memberikan hati mereka untuk orang lain gitu. Jadi dia juga mempertimbangkan, biarpun mungkin kamu tuh orangnya nyaman, eh, nyaman diajak bicara, nyaman diajak ngobrol, penuh perhatian dan segala macam, tapi dia juga tetap mempertimbangkan pro dan kontranya. Jadi dia tidak akan menyerahkan hati mereka dengan sepenuh hati sebelum mereka tahu apa yang sebenarnya hmm, apa yang sebenarnya terjadi gitu, apa yang sebenarnya harus dilakukan. Itu yang aku lihat sih gitu. Jadi ya ini sepadan sih kalau aku lihat dengan Knight of Coins ini gitu ya. Justice dan Knight of Coins ini berusaha melihat sesuatu itu dengan adil gitu. Dan aku lihat juga dia sempat merasa datar juga, merasa tidak terinspirasi dengan situasi yang ada gitu. Dia mencoba menyendiri, nggak juga menikmati kebersamaan dengan orang lain sih gitu. Jadi berkontemplasi gitu, merasa tidak puas dengan situasi yang ada, dan bukannya nggak ada pilihan yang datang ke mereka. Ada pilihan itu. Dia mungkin tinggal ngambil doang kalau memang dia mau. Tapi dia nggak memperhatikan gitu apa yang datang ke dia tuh dia nggak memperhatikan. Dia lebih fokus dengan situasi yang ada, lebih fokus untuk mencari jawaban dari situasi yang ada. Ada juga dia merasa tersisih karena tahu mungkin di samping kamu sudah ada seseorang yang sebenarnya mendampingi kamu gitu. Ada rasa tersisih, ada merasa tidak puas, ada ya seperti itulah bagaimana rasanya kalau ternyata orang yang kita sukai itu sudah memiliki orang lain. Kan nggak nyaman ya gitu loh. Nah, itu adalah rasa yang dia rasakan saat ini tentang kamu gitu. Apapun yang datang ke dia untuk cinta itu untuk saat ini tuh dia tidak ya nggak memperhatikan gitu, dia nggak memperhatikan apapun yang datang untuk yang berurusan dengan cinta gitu. Hmm, apa ya? Dia juga mencoba kan untuk melihat dengan adil gitu ya. Jadi ada satu pandangan tentang kamu bahwa kok kamu nggak bisa sih menghargai pasangan kamu, nih si King of Swords ini gitu. Ada pikiran-pikiran seperti itu. Dan ada rasa nggak sabar juga, nggak puas dengan status yang harus dia hadapi gitu. Padahal sebenarnya dalam pikiran dia gitu, dalam pikiran dia terpikir sih sebenarnya untuk membawa kamu ke dalam suatu ikatan pernikahan gitu. Kepikiran untuk seperti itu. Tapi dengan situasi yang ada, ya dia belum bisa berbuat apa-apa. Dan dia ngerasa cinta dia ke kamu itu justru tumbuhnya semakin kuat gitu loh seiring waktu gitu. Seiring waktu cinta yang ada di hati dia tuh malah semakin kuat. Biarpun di samping kamu itu ada orang, ya dia tetap tetap apa ya? Tetap merasa bahwa kamu itu tuh adalah masa depan mereka gitu. Ada perasaan seperti itu gitu. Dia merasa kalau dengan kamu itu aman. Dia merasa kalau apa ya? Kamu tuh bisa mengerti dia, kamu tuh bisa mengerti dia dan dia merasa kamu itu bisa menerima dia apa adanya. Ada hal-hal yang mungkin dia tuh nggak cerita ke orang lain, tapi dengan kamu dia tuh bisa cerita semuanya tanpa tanpa ada yang ditutup-tutupi lah gitu. Dengan orang lain dia nggak bisa cerita hal terkecil, rahasia terkecil yang dia pengen sembunyikan tuh dia nggak bisa cerita. Tapi dengan kamu dia bisa dengan lugas cerita semua tanpa harus menutupi apapun. Itu. Dan perasaan dia sih ya adalah suatu perasaan yang tidak mudah goyah gitu ya. Cuma ya dia tuh seseorang yang
dia bukan seseorang yang sembrono ya, dia bukan seseorang yang mudah mudah mengabaikan hal-hal yang menurut orang lain mungkin hal kecil gitu kan gitu. Tapi dia tuh memikirkan sampai ke situ gitu. Dia memikirkan eh, apa baik buruknya, dia mengambil keputusan. Jadi sebelum dia mengambil keputusan tuh dia akan pikirkan dulu matang-matang. Dia akan pikirkan dulu matang-matang setiap rencana untuk keputusan yang ingin dia ambil. Mungkin dia bukan seseorang yang paling romantis, tapi pada saat dia memutuskan untuk berkomitmen dengan seseorang, dia akan melakukan segala sesuatunya dengan penuh dedikasi gitu, dengan penuh komitmen. Dia bergerak lambat ya bukan karena dianya tuh ragu-ragu, bukan, tapi lebih karena dia tuh memikirkan pro dan kontranya hubungan kamu dan dia. Gitu. Oke, itu aja untuk yang file nomor 3. Kita lanjut ke file nomor 4 ya. Mudah-mudahan ini resonate dengan yang kalian harapkan ya. Semoga ada jalan keluarnya dan tetap semangat, oke? Kita pindah ke file yang keempat, file yang terakhir ya. Oke, siapa yang pilih nomor 4 tadi? Yang pilih file keempat tadi, ini giliran kalian. Oke, di sini ada 9 of Pentacles. Ini deck baru nih, baru datang 2 hari yang lalu. Di sini ada The Magician, The Sun, kemudian ada King of Pentacles, kelihatan nggak? Lalu ada Seven of Pentacles, Nine of Swords. Oke, dan di bottomnya di sini ada Ace of Cups ya. Oke, kita lihat dulu satu persatu. Kalau ngelihat Nine of Pentacles di sini ya, di sini ada Nine of Pentacles. Jadi aku ngelihat ini mungkin situasi kamu. Ini adalah kondisi kamu. Kamu seorang single yang menikmati hidup kamu, seorang single yang mandiri, seseorang yang aman secara finansial juga. Kamu banyak menikmati hidup kamu, banyak menikmati hasil kerja kamu. Mungkin kamu sedang beristirahat sekarang untuk menikmati hidup kamu gitu. Pokoknya kamu lagi happy aja dengan hidup kamu. Dan biarpun kamu single, kamu bukan seseorang yang terburu-buru untuk menetap. Kamu bukan seseorang yang terburu-buru untuk menjatuhkan pilihan, untuk buru-buru punya pasangan. Kamu bukan seperti itu orangnya. Kamu punya segalanya. Kamu punya segalanya. Teman juga banyak sebenarnya, tapi kalaupun ada yang dekat, aku rasa kamu tuh menganggapnya hanya sebagai sahabat, nggak lebih. Dan ya kamu punya semuanya, kamu punya uang, kamu punya secara materi juga tercukupi gitu ya. Kamu punya lingkungan yang aman gitu. Cuma yang nggak punya tuh mungkin yang nggak punya pasangan, itu aja sih gitu. Tapi kamu tetap happy gitu loh. Kamu tetap happy dengan dengan hidup kamu. Gitu. Itu yang aku lihat. Dan di sini ada Magician. Aku lebih ngelihat Magician itu adalah seseorang yang percaya diri. Ini bisa kamu, bisa dia ya. Seorang yang percaya diri, kamu tetap percaya diri dengan kemampuan kamu, kamu tetap menyadari bahwa kamu punya sesuatu yang bisa kamu banggakan, kamu punya sesuatu yang menjadi value kamu, punya sesuatu yang menjadi nilainya kamu, dan kamu bertanggung jawab atas nasib kamu sendiri. Itu karakter kamu, itu kamu gitu ya. Dan bisa juga ini adalah energi dari orang yang sedang kamu fokuskan,
yang kamu pengen tahu gimana sih perasaan dia, gimana sih pemikiran dia gitu. Jadi aku rasa orang ini berusaha menarik hati kamu dengan berbagai macam cara, maksudnya apa ya, mengeluarkan segala kemampuannya untuk bisa menjadikan kamu sebagai pasangannya gitu. Karena seorang The Magician, ini kan The Magician ya. Seorang The Magician itu adalah seseorang yang apa? Seseorang yang memiliki semua seseorang yang memiliki semua sumber daya, seseorang yang menggunakan semua sumber daya yang dia miliki untuk bisa mewujudkan hasil yang dia inginkan gitu. Itu kalau memang ini energinya dia ya gitu loh. Tapi kalau ini energinya kamu yang The Magician, aku ngeliat sih ya kamu dan dia juga sama-sama seseorang yang percaya diri gitu. Seseorang yang percaya dengan kemampuannya, percaya dengan apa yang dia miliki, percaya dengan value-nya masing-masing gitu. Dan dia merasa kamu itu adalah seseorang yang kompatibel untuk dia. Dia merasa bahwa kamu itu adalah seseorang yang pantas untuk dia, seseorang yang cocok untuk dia sebenarnya gitu. Nah, dan aku lihat juga di sini ada the sun gitu. Jadi seseorang yang optimis sebenarnya, orang yang kamu fokuskan ini, dan kamu juga sebenarnya seseorang yang optimis gitu ya. Kalian berdua sama-sama sama-sama seseorang yang optimis, seseorang yang penuh dengan prestasi. Masa depan kalian itu sebenarnya sama-sama cerah ya. Gitu. Kalau aku lihat di sini ada the sun. Aku ngelihat ya kalian berdua tuh sama-sama sukses sebenarnya. Kalian itu benar-benar menikmati hidup kalian, benar-benar menikmati waktu kalian tuh dengan orang-orang yang kalian cintai. Itu yang aku lihat. Dan mungkin kalian itu dulunya mungkin pernah menjalin hubungan ya. Mungkin pernah menjalin hubungan dulunya. Karena di sini ada Nine of Swords ya. Nine of Swords itu juga kan bicara tentang perasaan bersalah ya. Tapi oke lah, kita lihat dulu satu persatu ya. Jadi di sini ada the sun. Kalau memang orang itu, orang yang kamu fokuskan itu adalah orang masa lalu kamu, jadi aku ngeliat tuh sekarang kondisinya hubungan kamu dengan dia tuh sedang positif sebenarnya. Positif itu dalam arti tidak ada permusuhan, tidak ada percekcokan gitu ya. Biarpun kamu dan dia belum menjalin hubungan kembali gitu ya, tapi aku lihat kesalahpahaman antara kamu dan dia itu akhirnya memudar gitu loh. Akhirnya kamu dan dia itu akhirnya saling memaafkan. Biarpun kalian berdua tuh belum menjalin hubungan kembali, tapi aku lihat cinta dia itu ke kamu tuh besar loh. Cinta dia ke kamu itu kuat. Itu aku lihat dari The Sun ini gitu. Jadi apa ya? Semua kesalahpahaman yang mungkin pernah terjadi di antara kalian itu tuh akhirnya tuh ya bisa diatasi gitu, dan hubungan kamu dengan dia tuh lancar lagi. Biarpun kalian belum terikat kembali menjadi satu pasangan kekasih gitu ya, karena aku lihat di sini ada Nine of Pentacles gitu yang menandakan bahwa kamu masih single gitu ya. Mungkin dia pernah nyatain perasaan ke kamu, tapi kamu anggap udahlah kita mah sahabatan aja gitu. Itu bisa jadi juga gitu ya. Nah, yang jelas kesalahpahaman di antara kamu dengan dia itu sudah semakin memudar, sudah saling memaafkan, sudah saling menerima satu sama lain gitu. Nah, dan aku lihat di sini nih ya, orang yang kamu fokuskan ini, di sini ada King of Pentacles. Dia tuh seseorang yang juga sukses lah. Ya, sukses, mungkin dia punya bisnis, dia juga ada sukses gitu. Sementara kamu juga begitu gitu. Kamu adalah seseorang yang sukses juga gitu. Kamu seseorang yang menikmati hidup kamu, dan dia juga sama gitu. Secara bisnis dia oke, sukses gitu. Seseorang yang stabil dan berwibawa dia tuh. Dia seseorang yang pekerja keras dan bisa diandalkan. Seseorang yang yang ambisius dan orientasinya juga banyak untuk karirnya, bagaimana supaya kedepannya itu bisa lebih berhasil lagi. Dan secara finansial oke juga gitu ya, King of Pentacles itu wah, secara finansial tuh dia
paling mantap lah ya kalau dari antara king ya gitu. Nah, aku lihat dia, aduh sorry, aku lihat dia itu apa ya? Kalau ditanya gimana sih perasaannya dia ke kamu gitu, orang yang kamu fokuskan itu nih merasa ingin bertanggung jawab dengan kamu dan ingin melindungi kamu gitu. Dia merasa punya tanggung jawab untuk kamu. Dia merasa pengen melindungi kamu. Dan dia tuh adalah orang yang setia loh. King of Pentacles itu adalah seseorang yang setia. Dia tuh punya visi dan misi yang jelas untuk masa depan. King of Pentacles itu punya apa ya? Punya cinta itu tuh nggak mudah mati gitu. Jadi cinta dia ke kamu tuh adalah cinta yang nggak mudah pudar, yang nggak mudah padam gitu. Dia tuh nggak akan mau berkomitmen dengan seseorang yang dia tuh nggak kenal baik itu. Jadi dia lebih suka nunggu seseorang itu bertahun-tahun kalau memang orang itu memang spesial buat dia daripada menjalin hubungan dengan seseorang yang belum jelas juntrungannya. Itu yang aku lihat. Dan aku lihat di sini juga ada Seven of Pentacles ya. Nih, ada Seven of Pentacles. Jadi aku ngelihat dia tuh berusaha untuk sabar. Sabar dengan situasi yang ada. Ya kamu belum bisa nerima dia sebagai pasangannya kembali. Dia berusaha untuk sabar gitu loh. Sabar, dia menanam benih dengan kesabarannya itu supaya ya berharap ke depannya itu benih itu akan bisa dia tuai suatu saat nanti. Gitu. Tapi jangan salah, dia juga mencoba untuk membuka matanya dengan kritis loh. Seorang King of Pentacles itu juga adalah seseorang yang kritis ya gitu. Cuma nggak sekritis, ya kritis dia ya gitu ya. Logis pikirannya juga, tapi nggak separah King of Swords ya. Kalau King of Swords itu tajam-tajam juga gitu. Cuma terkesan dingin ya, tapi kalau ini kan King of Pentacles, dia bukan seseorang yang dingin, dia memang kritis juga, dia logis juga, tapi lebih soft daripada si King of Swords gitu ya. Jadi orang ini memikirkan sih gitu loh, memikirkan keamanan hubungan dia dan kamu ke depannya itu nanti akan seperti apa. Dalam arti seperti ini. Dia mungkin kepikiran, dia berjuang untuk bisa mendapatkan cinta kamu sendiri, tapi untuk mendapatkan cinta kamu gitu ya. Tapi apakah itu tuh memang apakah kamu tuh memang adalah orang yang adalah orang yang layak untuk dia pertahankan? Apakah dia tuh adalah orang yang layak untuk diperjuangkan gitu? Bukannya ragu, enggak sih, dia enggak ragu tentang kamu, cuma dia lebih karena kritisnya itu aja sih, karena kritisnya aja gitu. Jadi dia kepikiran juga, ini sampai kemana aku harus berusaha bersabar, sampai kemana aku harus berusaha untuk bisa meraih hatinya si orang ini gitu. Maksud dia seperti itu. Sampai di mana dia harus berjuang untuk mendapatkan cinta kamu. Gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Apakah dengan perjuanganku ini orang yang aku kejar ini akan memberikan aku kebahagiaan di suatu hari nanti? Gitu ya. Ada pikiran-pikiran seperti itu. Dan ya seperti yang aku bilang tadi kan, orangnya tuh kritis ya. Jadi segala macam dipikirin gitu ya. Dan aku lihat di sini ada Nine of Swords ya. Dengan dia gelisah sebenarnya. Dia juga ada rasa khawatir. Dan kadang malam juga nggak bisa tidur. Dia ada rasa bersalah. Ada rasa penyesalan. Makanya aku bilang tadi kan, kemungkinan ini orang adalah orang masa lalu kamu. Karena kalau bukan orang masa lalu kamu, ya ngapain dia harus merasa bersalah ya. Mungkin dia pernah punya kesalahan ya gitu. Orang yang udah kamu kenal lah gitu, yang jelas ini, kalaupun dia bukan mantan, tapi mungkin orang yang udah pernah kamu kenal dan mungkin dia pernah punya kesalahan ke kamu gitu. Dan kesalahan itu tuh membuat dia tuh akhirnya tuh merasa gelisah, membuat dia tuh merasa khawatir, nggak bisa tidur, dipenuhi rasa bersalah, dipenuhi rasa penyesalan.
kan nggak enak ya, namanya ada rasa penyesalan, ada rasa apa ya, ada rasa khawatir, itu tuh bisa bikin kita sulit tidur kan gitu. Ada rasa malu juga, entah apa yang sudah terjadi lah ya antara kalian berdua dulu gitu. Tapi yang jelas dia punya rasa malu juga, dan dia belajar untuk mencintai dan menerima diri mereka, menerima seperti apa masa lalu mereka, seperti apa masa lalu kalian gitu. Dia berusaha untuk menerima, dan orang ini mengkhawatirkan kamu sebenarnya. Orang ini benar-benar khawatir tentang kamu gitu ya. Dan kalau nilik bottomnya tadi kan, aduh, kalau menilik bottomnya tadi di sini kan tadi ada Ace of Cups, Two of Cups, Tempero tuh bagus-bagus loh kartunya. Nah, jadi kalau aku ngelihat Ace of Cups itu ya apa ya, ada pengampunan sih ya. Aku ngelihat lebih ada pengampunan dan ada awal yang baru sih. Jadi kebahagiaan yang dia rasakan itu terasa jauh lebih utuh daripada yang dulu-dulu. Dan mungkin kamu sama dia udah pernah ketemu lagi gitu, dan pertemuan kalian berdua itu benar-benar menyentuh jiwanya dia. Di antara kalian itu ya seperti yang dijelaskan tadi di The Sun tadi ya. Jadi semua kesalahpahaman itu akhirnya memudar. Semua kesalahpahaman itu akhirnya bisa diatasi, bisa dibicarakan kembali baik-baik. Kalian saling memaafkan, kalian saling mengampuni, dan kemungkinan besar akan ada pembaharuan di dalam hubungan. Itu yang aku lihat dari Ace of Cups. Yang jelas secara pribadi sih ya, ini bicara tentang perasaannya dia juga gitu ya, secara psikologis. Bagaimana dia itu apa ya, dia tuh sangat mencintai kamu, cinta banget sama kamu ya. Jadi sampai dia tuh sulit untuk menyembunyikan rasa cintanya itu di dalam dirinya sendiri gitu. Jadi ya namanya orang jatuh cinta ya, mungkin dia bersinar-sinar, wajahnya penuh senyum, nah itu tuh sulit dia sembunyikan gitu kan. Oke, itu untuk pile keempat udah habis ya. Mudah-mudahan resonate dengan yang kalian harapkan, kalian inginkan ya. Tetap semangat. Thank you udah nonton video aku, dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.